Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Raihan Alfarobi dengan NIM 19089086, jurusan Kesehatan dan Rekreasi. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan usaha saya, yaitu yang berjudul barbershop. Barbershop adalah usaha pangkas rambut di era modern zaman sekarang. Ya, yang artinya dia sudah lebih maju dari pangkas rambut sebelumnya. Alasan dan tujuan saya membuka barbershop, yang pertama, mengeluarkan modalnya hanya satu kali. Jadi untuk seterusnya itu dia tidak mengeluarkan modal lagi, karena setiap kali orang cukur itu sudah untungnya saja dia gitu. Semakin banyak orang yang mencukur, itu sudah untungnya saja gitu. Nggak banyak pula pokok modal yang harus keluar setiap orang mencukur rambut. Terus yang kedua, jasa yang pasti dibutuhkan tuh, yang pertama pasti orang ingin merubah gaya fashionnya. Yang kedua, orang tidak betah dengan gaya rambut yang panjang. Yang ketiga itu untuk ketertiban, bisa juga untuk kerapihan dalam rambut sekolah gitu ya kan. Lalu usaha yang kekinian, ibaratnya dia tidak usaha yang kekinian tuh dia sudah lebih modern gitu untuk kaum muda ya kan. Jadi tidak begitu, ya ibaratnya sudah maju lah ya kan. Terus untungnya begitu besar. Nah itu tadi yang saya bilang, untungnya begitu besar. Setiap kita cukur rambut, itu sudah untung. Setiap orang yang cukur rambut gitu kan, itu sudah untungnya gitu yang kita dapat. Modalnya pun kita, jadi usaha ini tidak terfokus dengan modal gitu, dia lebih fokus terhadap keuntungan penghasilan. Tujuannya mengembangkan usaha pangkas menjadi modern. Yang kedua, membuat kemajuan dalam pelayanan. Ya, yang sebelumnya pangkas rambut biasa hanya cukur rambut lalu hanya dipijat. Nah, di barbershop ini kita bisa lebihkan, seperti kita kasih sampo rambutnya, kita bersihkan, terus kita beri dia pomade atau minyak rambut di zaman sekarang, kita rapihkan sisirnya. Nah jadi orang sesudah cukur tuh tidak nampak dia kayak habis cukur rambut gitu loh kan, kelihatan segarnya gitu. Lalu memajukan model gaya rambut yang baru. Jadi saya mempunyai sistem buat anggota-anggota saya tuh jangan membuat model rambut hanya itu saja, buatlah penemuan yang baru gitu ya kan. Jadi tidak menonton ke situ-situ aja gaya rambutnya ya kan. Lalu strategi mendapatkan penghasilan uang. Pertama, buka di daerah perkotaan. Kenapa? Kalau di daerah perkotaan penduduknya sudah banyak, pasti kita juga lebih jelas kan untuk hitung-hitungan duitnya gitu kan. Pasti masyarakat, semakin banyak masyarakat tuh pastilah ya dia ingin mencukur rambut gitu ya kan. Nggak mungkin setiap orang tuh nggak ingin cukur rambut, karena cukur rambut nih kebutuhan gitu loh. Pelayanan yang menarik, nah itu kita harus membuat pelayanan yang menarik. Contohnya keramahan, kita buat konsumen kita itu jangan monoton diam aja gitu, kita bawa ngobrol, bawa cerita gitu ya kan. Terus pelayanannya juga bukan hanya sekedar itu ya, kita buat pelayanan seperti kita pijat, kita beri dia pelayanan seperti kayak kita beri minyak rambut di rambutnya, kita bersihkan rambutnya, kita buat dia sesenang mungkin lah. Terus ruang tunggu yang nyaman. Nah, ruang tunggu ini sangat perlu, karena setiap kita ingin mencukur pasti ada orang yang lebih dulu dari kita ya kan. Jadi kita harus buat ruang tunggunya ini merasa nyaman gitu ya kan. Contohnya kayak kita kasih AC tempatnya ya kan, kita kasih TV, atau enggak kita sediakan makanan, minuman, atau bahkan perlu kita buat area khusus smoking gitu kan. Lalu membuat promo. Nah, ini membuat promo ini termasuk penarik juga untuk pelanggan. Contohnya kayak umpama 5 kali cukur, kita
kasih dia free 1 kali, atau enggak 5 kali cukur kita kasih dia minyak rambut gitu ya kan. Terus kalau bisa jarak store tidak jauh dari sekolah atau kampus, karena barbershop ini incaran kita adalah anak-anak sekolah dan juga mahasiswa, ya bisa dibilang anak-anak muda milenial. Kenapa? Karena kalau dekat dari sekolah dan kampus, otomatis mahasiswa dan anak sekolah pasti melalui jalur store kita gitu. Jadi itu termasuk strategi untuk mendapatkan penghasilan keuangan ya kan. Lu modal awalnya itu adalah 30 juta, ya tidak begitu banyak lah 30 juta tuh. Untuk di awal ini kita tidak perlu membuka store yang besar gitu, kita cari aja toko yang agak kecil, cuman bisa bisa membuat kita usaha. Modal 30 juta pun sudah cukup. 10 juta untuk untuk sewa kedai, dan 15 juta untuk kita pakai, contohnya kayak membeli AC, membeli gunting, membeli tempat duduk, kaca, dan untuk mendekorasi tempat usaha kita. Dan kita sisakan 5 juta. Kenapa kita sisakan 5 juta? Karena ketika di awal membuka usaha, kita paling tidaknya punya pegangan uang gitu loh. Kenapa harus, sebenarnya enggak juga harus 5 juta. Jadi 5 juta ini untuk untuk pegangan aja gitu ya kan. Soalnya untung ruginya itu belum pasti juga, terus pelanggannya itu belum pasti, kita masih mencari pelanggan, masih mencari-cari gimana cara mendapatkan pelanggan di daerah perkotaan gitu ya kan. Untuk pencapaian target sebulan tuh 2 juta bersih. Kenapa 2 juta bersih? Karena ketika kita baru mulai usaha itu tidak mungkin kita bisa mendapatkan untung besar. Pasti pemasukannya tuh dari kecil lalu ke yang terbesar. Nah, jadi baik, itu saja dari saya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.